aku ingin bercerita tentang pengalaman paling mengerikan dalam hidupku. Semuanya terjadi 2 tahun lalu. Saat aku baru pindah kerja ke sebuah kota kecil di Jawa Timur. Karena gaji pertamaku belum cukup besar, aku cari kontrakan yang murah. Lewat temanku, aku dapat satu rumah yang katanya murah banget. Cuma 400.000 per bulan. Tapi rumah itu berada di tengah ladang tebu. Literally, di tanah. Akses jalannya kecil, cuma bisa dilalui motor. Dan di kiri kanan hanya gelap dan daun tebu yang berisik kalau kena angin. Tapi ya, karena murah, aku terima. Malam pertama, aku belum merasa apa-apa. Tapi suara alam di sekitar itu aneh. Aku dengar suara seretan, kayak sesuatu diseret di atap seng. Ku coba abaikan. Kupikir tikus. Tapi saat pagi, aku periksa. Gak ada bekas apapun di atas atap. Yang bikin aneh, kamar mandi rumah itu selalu bau anyir. Udah aku siram berkali-kali pakai karbol, dikasih pengharum, tetap bau amis. Bukan bau got, tapi lebih kayak bau darah. Di dalam rumah ada satu kamar yang dikunci. Waktu aku tanya ke pemilik, dia cuman bilang, "Itu buat gudang aja, gak usah dibuka. Gak ada apa-apa kok." Tapi setiap malam ada suara ketukan pelan dari balik pintu itu. Selalu jam 2:10. Aku mulai susah tidur. Setiap malam rasanya kayak ada yang ngeliatin dari pojok ruangan. Puncaknya, malam itu air galon habis. Karena udah lewat jam 11, warung depan udah tutup. Jadi aku mutusin keluar lewat belakang rumah, langsung ke arah jalan kecil yang tembus ke ladang tebu. Begitu aku balik, suasana rumah berubah. Udara jadi dingin banget. Meskipun gak ada AC, semua lampu meredup pelan, kayak kehilangan daya. Pas aku nyalain ulang colokan di ruang depan, aku lihat pintu kamar yang dikunci itu sedikit terbuka. Kupanggil, "Halo Pak RT, ada orang?" Gak ada jawaban. Aku dorong pintunya pelan. Ternyata kosong, tapi di dalamnya ada satu kursi plastik putih. Dan di bawahnya ada genangan air yang warnanya merah gelap. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah Bu Sari, tetangga paling dekat, walau jaraknya lumayan jauh. Pas aku cerita, dia cuma diam, lalu mengatakan, "Mbak, rumah itu dulu pernah dihuni ibu dan anaknya. Tapi sejak anaknya hilang, ibunya jadi gak waras. Rumah itu sempat kosong lama, sampai Mbak datang." Aku tanya, "Anaknya kemana?" Dia cuma jawab, "Gak pernah ditemukan. Tapi warga sering lihat anak kecil berdiri di ladang tengah malam." Aku gak bisa tinggal lebih lama di sana. Tapi hari terakhir sebelum aku keluar, aku sempat pasang kamera CCTV kecil di ruang depan. Paginya, sebelum pergi, aku putar rekamannya. Dan yang kulihat bikin aku hampir muntah. Rekaman malam itu memperlihatkan aku masuk ke rumah jam 11:47 malam. Tapi di detik ke-12, setelah aku masuk, ada sosok lain yang ikut masuk dari pintu belakang. Langkahnya pelan, seperti menyatu dengan bayanganku. Tapi wahana bukan wajah manusia. Yang paling mengerikan, saat aku sudah tidur, sosok itu berdiri tepat di depan kamar dan masuk ke dalam, menutup pintu. Tapi dalam rekaman, pintunya tak pernah terbuka lagi sampai hari ini. Aku gak tahu siapa atau apa yang tinggal bersamaku di rumah itu. Tapi satu hal yang pasti, setiap malam jam 2:10, aku masih sering terbangun karena merasa ada yang mengetuk pintu kamarku.